Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 Bekasi yang dirahmati Allah. Bersyukur hari ini bertambah usia kita. Emang ada yang ulang tahun Ustadz? Bukan. Ya. Tapi bertambah hari berarti bertambah usia. Ya. Kira-kira kita itu kalau ada yang bertambah usia itu senang apa sedih? Hah? Senang apa sedih? Masih bingung ya. Kalau ada yang bertambah uang, senang apa sedih? Bertambah rumah, senang apa sedih? Bertambah mobil, senang apa sedih? Bertambah usia, senang apa sedih? Ya, ya. Masa sedih sih tambah usia? Ibu, selamat ya bertambah usia. Biasanya sih bahagia orang, saya sering, masalahnya begini, saya sering diundang syukuran. Ustadz bisa hadir, untuk apa ya? Memberikan tausiah. Tausiah apa? Kita ada tasyakuran. Oh, tasyakuran apa? Tasyakuran bertambah usia. Oh, kan berarti kan bahagia kalau syukur. Belum pernah ada undangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, diharapkan kehadirannya ke rumah sahibul musibah. Mereka yang bertambah umur, enggak ada itu. Jadi orang kalau bertambah umur itu biasanya senang. Tapi itu sisi kitanya sebagai manusia ya. Saya ingin menunjukkan sisi hakikatnya. Sisi hakikatnya itu sebenarnya bertambah sesuatu berarti bertambah amanah. Ya, bertambah sesuatu berarti bertambah tanggung jawab, kan begitu. Ya. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kita punya umur dipertanggungjawabkan, kita punya harta dipertanggungjawabkan gitu ya. Kita punya kelebihan apa dipertanggungjawabkan. Dan kira-kira yang nanti akan lebih enak saat mempertanggungjawabkannya, yang di dunia banyak hartanya apa dikit hartanya? Kira-kira enak mana nih mempertanggungjawabkannya? Yang banyak harta apa yang dikit? Yang banyak ya. Ya. Begitu yang banyak kan, dia punya harta 1.000 triliun, yang satu punya harta 100.000. Kan ini rupiah pertama, rupiah kedua, rupiah ketiga, sampai ke 100.000 selesai jalan. Yang 1.000 triliun, kok cepat? Yang ini belum. Lebih ringan mana? Ya belum tentu ya. Ringan atau tidak tergantung yang 100.000 kalau buat maksiat semua. Nauzubillah. Wah itu berat juga. Baru rupiah pertama buat apa? Mabok. Oh, rupiah kedua zina. Oh, rupiah ketiga judi. Oh. Begitu yang 1.000 triliun. 1 triliun pertama bangun masjid. 1 triliun kedua bangun sekolah gratis. 1 triliun ketiga bantu anak yatim. 1 triliun. Wah itu enak itu. Ya, artinya sebenarnya ya apa yang Allah berikan
adalah amanah. Orang punya umur panjang gak perlu doa minta supaya cepat mati. Orang yang punya umur pendek juga gak usah ngelihat orang yang umurnya panjang. Orang punya banyak harta gak usah sok-sokan doa, ya Allah jangan banyak-banyak harta saya. Saya tidak mampu untuk bisa mempertanggungjawabkannya. Ya sudah, memang itu adalah rezeki. Tapi orang yang hartanya sedikit juga jangan iri dengki dengan orang yang hartanya banyak. Ya sudah, oh ya Allah, berarti fulan kau berikan kemudahan di sana. Ya. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan. Termasuk di antara yang perlu dipertanggungjawabkan adalah amanah usia. Ya. Usia ini bangun tidur, ya. Kita dapat amanah waktu, nanti mau tidur lagi. Ya, besok masih dikasih kesempatan bangun, makanya doanya bangun tidur apa? Nah, berarti senang kan bangun ya? Karena doanya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wajana. Hah? Salah? Itu doa apa? Doa habis makan. Ya. Berarti kalau habis tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, itu doa yang luar biasa itu. Ngingetin kita begitu bangun. Ya Allah, segala puji bagimu yang sudah menghidupkanku. Ya, setelah aku kau matikan. Ya, jadi orang tidur itu dimatikan oleh Allah. Kok mati masih bisa ngorok? Masih bisa bolak kanan bolak kiri. Ya, begitulah bahasanya
Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, sampai kita pada sesi tanya jawab. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Baik, silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Ustadz. Ya. Mau bertanya, bagaimana cara menanamkan sejak dini kepada anak kita agar dapat menghargai waktu? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bagaimana menanamkan kepada anak ya supaya mereka menghargai waktu? Yang pertama, karena memang anak-anak ini mereka akan belajar dari tauladan, seperti memang kebanyakan manusia itu kan belajarnya lebih mudah dari ketauladanan. Maka kita sebagai orang tua berikan tauladan yang baik dan benar. Ya kan nggak mungkin kalau kita bilang, "Nak, kamu tuh kalau begini harusnya begitu, habis ini itu, ayo habis ngaji, habis sholat, habis zikir," tapi kitanya nyantai kan. Jadi kita dulu. Ya, bagaimana kita ini betul-betul mencoba minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang perhatian dengan waktu, menghargai waktu. Setelah itu menjalankan itu. Nah, nanti insya Allah anak kita kan yang akan melihat. Ibuku, bapakku, itu namanya waktu tidak bisa disia-siakan barang semenit. Pasti akan ada hal yang baik dikerjakan. Itu satu. Tauladan. Yang kedua, nasihat. Gak apa-apa nasihat, kita nasihatin. Nah, ya, karena nasihat ini kan banyak orang sekarang itu minta kalau nasihat itu instan. Diomongin sekarang langsung bisa dilaksanakan. Kita ini bicara dengan manusia ya, bukan dengan robot. Kalau robot begitu enter jalan, start jalan. Kalau namanya manusia ada loadingnya. Ya, nah, sholat. Ya, sebab kita dengan manusia kita sadar anak kita bukan robot. Ya gak apa-apa, terus aja dikasih informasi, terus dikasih nasihat, dikasih omongan, dikasih tauladan. Karena kita juga tidak tahu kalau kita kembali ke diri kita, kira-kira nih ibu-ibu yang di sini, pemirsa yang di rumah, apakah kita dari baligh sudah langsung jadi orang soleh dan solehah? Enggak. Apakah kita dari baligh itu sudah dari usia 12 tahun itu udah isinya pokoknya aktivitasnya ibadah terus? Enggak juga kan, kadang-kadang ada masa. Nanti ada momen kita sadar gitu. Ada momen kita taubat, ada momen kita. Nah, momen-momen itu kadang-kadang yang mendrive ya, yang mengarahkan itu adalah nasihat-nasihat orang tua kita dulu, teringat lagi apa segala macam. Jadi nggak apa-apa. Kan ada orang yang bilang gini, "Ustadz, saya susah banget ngomongin anak sekarang ya." Emang dulu ibu nggak susah? Lebih susah. Kok kayaknya itu susah banget ngomongin anak sekarang ya. Begitu ditanya, "Kalau ibu dulu?" Sama juga ya, sama ya kan, berarti sama memang karena manusia. Cuman beda masa aja. Kalau dulu kita diprototin kita takut, kalau sekarang orang ya beda zaman mah nggak ada ya, lumrah lah gitu ya perbedaan. Tapi yang jelas memang kalau umpama diomongin ya nggak apa-apa kalau dia nggak langsung menjalankan apa yang diomongkan oleh orang tuanya terus kita omongin. Nanti akan tertanam tuh, nggak apa-apa biarin aja, dah biarin. Terus aja omongin, jangan pernah putus asa. Duh saya capek sampai ngomongin mereka. Berarti kita udah kalah. Ya, biarin terus diomongin. Ada kalanya. Omongan orang tua itu pada satu masa oleh anak itu dianggap sebagai racun. Tapi nanti ada kalanya omongan itu yang dinanti-nanti oleh mereka. Ya. Kalau nggak percaya nanti dah kalau ibu udah di bawah nisan. Tuh anak akan mendatangi ibu. Ya, dan ngelus-ngelus nisan ibu, "Mama, kakak salah dulu gak ikut mama." Kita dalam kubur. Nah kan gitu loh. Ya, jadi jangan pernah kita putus asa, omongin aja, nggak denger, nggak apa-apa, biarin terus omongin. Tugas kita bukan membuat mereka sesuai dengan keinginan kita, kan tugas kita hanya sekedar membimbing mereka. Yang ketiga, di waktu-waktu mustajabah doakan mereka, ya, doakan mereka
ya sampaikan kepada yang memilikinya Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga mereka. Wabil khusus urusan kaitan waktu, mudah-mudahan mereka ini jadi orang yang tidak menyia-nyiakan waktu ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa punya kesadaran tentang amanah waktu ya Allah. Terus sampaikan aja kepada Sang Pencipta. Ya, insya Allah yang memiliki, ya, yang menciptakan akan melindunginya. Nah nanti juga disematkan mungkin sesuatu yang sifatnya motivasi tentang waktu. Ya banyak ya, mungkin dari kisah-kisah, ya, kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, atau mungkin kisah orang-orang lah. Karena memang hikmah itu kan bisa dari manapun. Ya, ada kisah, misalkan kita lihat ada orang lewat di jalan, kita sambil ngomong tuh nak, lihat tuh ada kakek dengan nenek yang bla 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 bla. Kita ceritakan. Jangan harap sekali lagi langsung sadar anak kita, enggak juga kan, kita tidak bawa alat yang membuat anak kita jadi robot, bukan. Ya enggak apa-apa. Satu, mungkin dia hanya biasa aja, cuek aja. Tapi yakinlah yang memilikinya, yang menciptakannya akan menanamkan itu di otaknya dan satu saat itu akan menjadi amunisi buat dia sadar. Gitu ya Bu ya. Baik. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara terbaik untuk menyusun jadwal agar memenuhi amanah waktu secara efektif? Ya. Bagaimana menyusun jadwal? Saya jadi ingat waktu dulu sekolah SD. Waktu bulan Ramadan. Dikasih buku tugas. Itu kalau habis sholat taraweh rebutan tanda tangan imam. Terus ada juga kolom suruh isi kultum. Ya, begitu sudah mau diisi bingung tadi kultumnya apa. Nggak tahu sebab kita main kelereng di luar. Akhirnya apa? Harus yang lain. Apa isinya? Apa isinya? Kita udah diajarin sebenarnya kita ya untuk nulis, ada buku harian gitu ya, buku harian untuk kegiatan aktivitas ya yang dilaporkan kalau anak SD SMP ya kepada sekolah. Nah sekarang kita nggak model itu sebab memang kita nggak mau ngelapor kepada manusia. Kita itu mau melapor kepada Allah. Bagaimana cara menyusun jadwal? Cara menyusun jadwal memang kalau saya pribadi ya saya tidak bergerak pada teori lah. Ntar kalau teori bikin garisan, jam sekian, nanti kadang-kadang hidup nggak begitu kan. Tetapi coba berjalan waktu nih, sambil kita evaluasi aja. Satu pekan udah berjalan, kayaknya yang banyak bolong dari aktivitas ibadah hari apa ya? Oh iya ya, kayaknya hari Ahad nih. Atau hari Kamis nih, atau hari apa? Kira-kira coba lagi di pekan depan. Coba diisi lagi ya. Contoh misalkan kayak pengajian. Ya, jadwal pengajian hari apa aja? Senin ada? Coba saya tanya ke ibu-ibu. Senin ada? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pantes. Para suami bilang ke saya, itu kenapa istri saya pengajian terus? Ya, nanti tinggal mungkin penyakit berikutnya futur. Futur itu bosen. Karena udah flat begitu aja. Ya. Diganti lagi, dirubah. Bukan dirubah tahajudnya, dirubah di siang hari, nggak bisa ya. Tapi dirubah yang lain lagi lah, mungkin dengan apa gitu ya. Makanya di kita itu Masya Allah tuh. Ibu-ibu pengajian kadang-kadang dia selalu aja semangat sebab selalu ada yang baru. Ya, baru 2 bulan tiba-tiba langsung ada pengumuman di majelis taklim. Kumpulkan uang ya, kita beli jilbab baru. Semangat lagi ya gitu ya. Seragam baru. Jadi kan menambah semangat lagi. Ya, kita bikinlah gimana caranya supaya ya dinamis ya, sehingga kita tidak bosan ya, sehingga kita tidak terjebak pada rutinitas. Sebab kadang-kadang kalau kita ini terjebak pada rutinitas ya kayak mesin. Ya. Ada orang itu yang sholat tuh kayak mesin. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Begitu ditanya, ada beda enggak waktu mau memulai sholat sama selesai sholat? Enggak.
ya berarti udah kayak mesin. Ya, nggak ada rasa gitu. Nah nanti di beberapa momen ibadah-ibadah yang kayaknya kok sudah nggak ada rasa, itu mulai ditajdid namanya. Makanya dulu para sahabat itu ada kebiasaan begini kalau kita bicara tentang ibadah dan waktu. Ya, hayya bina najlis ma'an nu'min sa'ah. Yuk kita duduk dulu bareng walau sesaat, kita sama-sama saling mengoreksi. Ibadah-ibadah kita ini yang kita lakukan ini ada nggak yang udah kayak robot gitu ya, kalau bahasa saya ya. Atau ada nggak yang dia itu nggak ada ruhnya. Jangan sampai kayak mesin. Padahal kalau namanya sholat, contoh sholat aja. Tuh doa di antara dua sujud itu aja. Rabbighfirli warhamni wajibur. Wah itu kalau bisa dihayati luar biasa. Jangankan sholat, wudunya aja Masya Allah. Ya, gitu ya Bu ya. Baik, terakhir silakan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda Pak Ustadz. Waktu adalah amanah yang sangat berharga. Dan memang dalam keseharian kita berusaha untuk memenuhi kriteria untuk ya begitu untuk agama gitu Pak Ustadz ya. Tapi di sela-sela itu kadang kita juga pengen yang Pak Ustadz bilang tadi healing, refreshing gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita pengen kemana gitu. Nah itu sejauh mana ya Pak Ustadz kita bisa melakukannya agar kita tidak disebut menyanyiakan waktu. Baik. Terima kasih. Ustadz, memang kan kita itu waktu amanah. Ya, harus harus dijalani dengan ibadah. Tapi gimana kalau saya mau jalan-jalan ngelihat ke toko emas? Boleh nggak? Ya. Bu, kalau ke toko emas seneng nggak? Ya, boleh nggak saya jalan-jalan ke pantai, ke gunung? Boleh nggak saya? Ya boleh, sangat boleh sebab ibadah nih penting nih ya. Ibadah itu bukan semata-mata ritual yang kita pahami seperti sholat, puasa, enggak. Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Namanya ibadah itu apapun yang bisa mendatangkan keridhaan Allah itu ibadah. Masya Allah, enak tuh kalau begitu. Jadi ke toko emas bisa ibadah enggak? Bisa enggak? Ke toko emas bisa jadi ibadah enggak? Wah semangat ya, ayo. Gimana caranya ke toko emas ibadah? Nah bingung. Gimana caranya ke toko emas kita ibadah? Suami mah gak senang ke toko emas Bu. Gak senang suami ke toko emas. Orang suami aja kalau lagi jalan di mall sama istrinya itu dipegang terus. Apa? Ke toko emas ibadah jadi ibadah gimana ke toko emas jadi ibadah? Hah? Contoh? Hah? Diamalkan, gimana diamalkan? Masa emas diamalkan ya? Beli emas ya. Iya oke, boleh beli emas. Kalau bisa dipakai tapi sekaligus ditabung buat umroh boleh. Ya tapi begitu suami, mah kita mau umroh. Alhamdulillah. Mas mama, enak aja. Lah kan kemarin katanya nabung buat umroh. Sekarang gak boleh. Ya. Atau contoh misalkan kita pakai, kan ibu-ibu kan boleh ya. Wanita kan boleh pakai emas kan. Ya supaya terlihat bagus. Dan tidak terlihat seorang muslim itu misalkan tidak terlihat sepi gitu ya. Terlihat juga ada perhiasan sehingga ya nggak apa-apa kan berarti kan untuk agama boleh. Ya sama kalau ibu-ibu saya tanya kan, ibu-ibu kalau masuk ke toko jilbab gimana caranya supaya jadi ibadah? Hah? Ya beli dengan niatan apa? Make supaya terlihat orang bahwa muslim itu rapi, muslim itu indah gitu kan. Ya sama kan, emas juga begitu. Oh rapi, indah jadi orang lihat, oh ternyata orang muslim juga dia rapi. Itu kan jadi ibadah gitu. Nah itu ibadah contohnya ya. Ke pantai jadi ibadah bagaimana? Jadi ibadah lah. Kalau misalkan ingin bersama dengan keluarga,
memberikan hak pada mereka, sampai di sana mentadaburi alam, ya. Melihat matahari tenggelam, ya. Terus di gunung juga sama begitu, ya. Nah, silahkan gak apa-apa, kan mencas. Terus mungkin dia supaya nanti saya lebih fresh lagi, jadi ketika saya mau beribadah lebih semangat lagi, bagus. Gitu. Ya. Pak, beliin baju baru. Kenapa emang? Supaya mama lebih khusyuk tahajud. Ya. Itu kalau suami yang baik siap, ya, karena ini ibadah. Gitu. Jadi nggak harus ibadah itu yang bentuknya tadi ya mahdhoh, yang mungkin seremonial seperti sholat, puasa, atau haji, atau umroh, enggak. Yang lain bisa jadi ibadah, yang penting mendatangkan keridhaan Allah. Tinggal kita berpikir, kalau kita mau healing, kira-kira ini gimana caranya supaya Allah ridho. Gitu. Kalau kita mau refreshing, kira-kira gimana caranya supaya Allah ridho. Kalau Allah ridho, ibadah. Baru melangkahkan kaki saja sudah ibadah. Gitu. Seperti saya misalkan, saya mau jalan-jalan ke gunung, ya. Saya niatkan ya Allah supaya saya bisa fresh, karena sudah terlalu banyak jamaah yang saya ceramahin. Gitu ya. Ya, untuk bikin lebih fresh lagi. Kan itu nanti balik ketemu jamaah sudah melihatnya seperti pohon-pohon hijau lagi, tidak seperti itu. Jadi semangat lagi. Ya, itu kan ada punya nilai ibadah juga gitu. Ya, gitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pengisi waktu yang bermanfaat, dan kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan agar mampu menjalankan amanah umur, amanah usia, amanah waktu dengan sebaik mungkin. Ingat dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasehati dalam ketaatan, nasihat menasehati dalam kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.